Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Shadaqallahul aliyyul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, hamba-hamba Allah yang mulia. Semoga pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, maknanya adalah segala puji hanyalah milik Allah. Karena itu tiada tempat kita memuji melainkan hanya kepada Allah saja. Karena itu pula mari kita pahamkan diri kita bahwa apapun keadaan kita hari ini, apakah keadaan kita sesuai dengan pengharapan dan keinginan, ataupun mungkin kenyataan hari ini di luar ekspektasi yang kita harapkan. Namun semuanya tetap alhamdulillah, karena kata Rasul, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Karena sejatinya hal yang hari ini mungkin kita tidak senangi, tidak sukai, boleh jadi itu merupakan hal baik buat kita beberapa saat ke depan. Karena itu kata Allah dalam surah An-Nur ayat yang ke-11, la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita ini, jangan kalian menduga itu syarran lakum, kata Allah, jelek buat kalian, bal huwa khairun lakum, dia tetap baik buat kalian. Semoga apapun keadaan kita hari ini, semuanya akan selalu membawa berkah buat hidup kita insyaAllah. Amin. Salawat juga salam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Semoga Allah limpahkan, curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, juga kepada keluarganya, wa azwajihi, istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, anak-anak cucu-cucunya, wa ashabihi ajma'in, juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, memang terjeda beberapa bulan terakhir ini kajian hukum keluarga kita. Karena itu saya ingin mereview ke belakang bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menikah. Karena itu oleh para ulama, menikah itu sejatinya bukan keinginan kita, tetapi adalah sunnatullah. Sunnatullah artinya perintah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pula rumah tangga itu adalah di antara jalan Allah untuk mengajak kita ke surganya. Sebab itu Allah katakan, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Allah dengan pernikahan itu mengajak kita untuk masuk surga. Wallahu yad'u ilal jannah. Allah mengajak kita semua ke surga. Kemudian di dalam rumah tangga yang kita jalani bersama istri, suami, anak-anak kita, bahkan siapa saja yang ada di dalam rumah tangga itu, semuanya akan mendatangkan pahala-pahala dari Allah. Suami yang bekerja, pekerjaannya itu mendatangkan pahala, mendatangkan ampunan Allah SWT. Man amsakalla, siapa saja yang capek di suatu sore atau di suatu malam, min amali yadih, karena ia telah bekerja untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, maka amsa maghfurullah, maka di sore, di malam dia capek itu, dia memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang setia melayani suaminya, maka akan mendapatkan surga. Ayyuma imra'atin matat, perempuan mana saja yang mati, zaujaha radin,
lalu ridhalah suaminya, dakhalatil jannah, maka dia masuk surga. Ketika kita memiliki anak-anak, lalu kita mendidik anak-anak kita, kita pergauli anak-anak kita dengan baik, dengan kata-kata yang lunak lembut. Yang perempuan kita nikahkan dengan laki-laki terbaik. Man ala thalatha banatin fa'addabahunna wa zawwajahunna wa ahsana ilaihinna falahul jannah. Siapa saja yang memiliki anak-anak perempuan, di sini memang di hadis Nabi ini Nabi menyebut anak-anak perempuan. Ini sebenarnya adalah sebagai penegasan disebabkan orang-orang jahiliyah dulu tidak suka kepada anak perempuan. Karena orang-orang jahiliyah itu ketika mendapatkan anak perempuan mereka bunuh. Dapat anak perempuan mereka bunuh. Nabi ingin tegaskan anak perempuan itu sama saja dengan anak laki-laki. Dia akan membuat kalian menjadi bangga dan memperoleh surga Allah SWT. Karena itu siapa yang memiliki anak perempuan yang banyak, sampai 3 orang atau lebih, dia didik anak itu dengan baik, dia nikahkan dengan laki-laki terbaik, dia pergauli anak itu dengan baik, falahul jannah, maka perilaku itu akan membuatnya masuk surga. Kemudian kita yang berstatus sebagai anak, tadi kan berstatus sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai mak. Kita sebagai anak pun, posisi sebagai anak ini mendatangkan surga karena kita mengikramkan kedua orang tua kita. Karena itu banyak sekali firman Allah dan hadis Nabi yang memotivasi kita untuk melakukan berbagai kebaikan kepada kedua orang tua. Bahkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kata para ulama, tugas kita yang kedua setelah menyembah kepada Allah di dunia ini adalah wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada ayah mak kita. Ayah mak kita itu adalah surga kita. Karena itu datanglah seseorang pemuda kepada Rasulullah SAW ingin berjihad di medan perang. Dia ingin mati, mendapatkan syahid. Lalu kata Nabi, engkau sudah izin kepada ayah mak engkau? Katanya belum. Atau dalam riwayat lain sudah, tetapi mereka menangis tatkala melepas saya berangkat perang ini. Lalu apa kata Nabi? Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kembalilah engkau kepada ayah mak engkau. Tak perlu engkau pergi berperang untuk mendapatkan surga itu. Tetapi kembalilah engkau kepada ayah mak engkau itu, buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Jadi ternyata tak mesti harus berperang saja mendapatkan surga. Kita muliakan ayah mak kita, kita asuh ayah mak kita. Dalam riwayat yang lain, seorang yang juga ingin berperang, kata Nabi, engkau urus saja kaki emak engkau itu, engkau juga akan dapat surga. Jika kakinya kita urus, apalagi kepalanya kita urus. Jika kaki saja kita urus, masuk surga, apatah lagi badannya, apalagi bahunya, apatah lagi hatinya. Karena itu senangkan ayah mak kita, jangan sempat mereka bersedih, digara-garakan perilaku kita yang membuat mereka menjadi tidak nyaman. Karena itu, rohima'an, summa rohima'an, summa rohima'an. Celakalah seseorang, celakalah seseorang, celakalah seseorang, kata Nabi. Qila man ya Rasulullah, siapa orang yang celaka itu? Man adraka walidayhi 'indal kibar lam yadkhulul jannah. Siapa orang yang celaka itu? Kata Nabi, orang yang celaka adalah orang yang memiliki orang tua di masa usia senjanya. Kita ini dah tua, tentu ayah mak kita lebih tua. Ahaduhuma aw kilaihima. Kedua-duanya atau salah satu di antara keduanya, lalu di masa usianya yang senja itu, kita tidak bisa mengabdikan diri, membaktikan diri, lam yadkhulul jannah. Lalu dia tidak mendapatkan surga, padahal ayah maknya ada. Jadi kalau kita hari ini masih punya ayah mak di usia kita yang begini, tidak bisa kita masuk surga gara-gara ayah mak kita itu, maka celakalah kita. Karena itu yang masih punya ayah mak, baktikan diri kepada ayah mak masing-masing, karena itu adalah surga kita. Berarti
memuliakan ayah mak masih dalam kondisi keluarga. Inilah efek dari betapa banyaknya pahala yang akan kita dapat, yang akan kita raih di dalam rumah tangga. Karena itu kita mesti jaga rumah tangga kita, karena ini adalah surga kita. Sebab itu Nabi katakan al-baiti jannati, rumah tanggaku itu adalah surgaku, karena memang di rumah tangga itu akan mendatangkan pahala-pahala yang akan mengantarkan kita ke surga. Ini sudah kita bahas. Lalu ada orang-orang yang boleh dan tak boleh untuk kita nikahi. Ini tentu fatwa kita nanti kepada anak-anak kita agar mereka tidak salah dalam memilih calon istri dan suami. Kita tentu ingin menimang cucu yang soleh-solehah. Ketika kita ingin mendapatkan cucu yang soleh-solehah, tentu kita mesti mendapatkan bibit terbaik. Jika bapak menanam sawit saja pengen bibit terbaik, apatah lagi mendapatkan cucu ya. Bapak-bapak yang punya kebun, entah kebun karet, entah kebun sengon, entah kebun cabai, entah kebun kacang, pasti langkah pertama yang kita pilih adalah bibit terbaik. Sama halnya dengan kita mesti memilih bibit terbaik buat calon menantu-menantu kita, agar nanti cucu cicit kita lahir orang-orang terbaik. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan pula, kita ini menjadi orang yang celaka ketika punya anak, orang yang bangkrut ketika punya anak, tatkala anak-anak kita itu tidak punya kontribusi apapun tatkala nanti kita sudah mati. Jadi kalau kita nanti mau mati, dan setelah mati anak kita itu tidak punya andil apapun terhadap kita, berarti kita itu dua keadaan, celaka atau orang yang bangkrut. Enggak punya penghasilan yang positif dari anak-anak yang kita hasilkan. Bahkan mungkin dia berbantah-bantah karena memperebutkan harta yang kita tinggalkan. Tak sedikit yang saya sendiri yang menyelesaikan kasus masyarakat yang berbantah-bantah dikarenakan apa? Harta yang ditinggalkan oleh ayah mak. Orang kalau sudah berbicara harta tak ada malu lagi. Sumpah serapah, makian, caci maki, carut marut keluar dikenakan apa? Harta. Semoga kita tidak mendapatkan anak-anak cucu cicit kita nanti ketika kita mati justru mereka berkelahi dengan harta. Bagaimana mereka ingin mendoakan kita? Yang kita perebutkan itu, yang mereka perebutkan adalah harta-harta kita. Karena itu kita mesti memilah siapa calon istri dari anak-anak kita, calon suami dari anak-anak kita. Ibu-ibu, bapak-bapak nggak boleh berlepas diri. Carilah kalian di suami masing-masing. Nanti mama nggak mau disisa-sisani. Cari sendiri. Oh, itu omongan yang salah. Ibu mesti berkontribusi memberikan pikiran terbaik, memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Suami itu begini, istri itu begini. Karena memang kita ayah maknya. Menyadari hal itulah mengapa akhirnya Abu Bakar memilihkan laki-laki terbaik buat anaknya Aisyah radhiyallahu anha, sehingga ia nikahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hamba Allah berbahagia. Jadi dalam Islam sejatinya kita, ayahnya, emaknya mesti punya kontribusi pasti yang jelas siapa calon menantu-menantu kita. Jangan dilepaskan mereka sendiri mencari, apatah lagi anak perempuan. Anak perempuan ini terlalu mudah dipermainkan hatinya, perasaannya. Sebab itu perempuan tak boleh menikahkan dirinya sendiri. La nikaha illa biwali, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Mengapa perempuan tak boleh menikahkan dirinya sendiri? Karena kalau perempuan menikahkan diri sendiri berbahaya. Tidak tahu nanti dia mungkin sedang dibohongi orang. Sejatinya tidak bolehnya perempuan menikahkan dirinya sendiri itu maksudnya bukan hanya mengakad nikahkan.
calon suaminya itu walinya mesti tahu engkau ini siapa. Jadi kalau ada seorang wali, seorang ayah, seorang kakek, seorang saudara laki-laki bagi saudara perempuannya membiarkan anaknya, cucunya, saudara perempuan itu mencari istri sendiri tanpa dia telisik dulu siapa laki-laki itu, maka celakalah si wali itu. Karena orang pertama yang akan mendapatkan dosa itu adalah ya ia walinya, karena dia yang menikahkan. Terus setelah dipilih siapa orang yang boleh, siapa yang tak boleh, akhirnya kita meminang. Dipinanglah perempuan itu. Yang dalam bahasa terem fikihnya disebut dengan mengkhitbah. Khitbah itu asal katanya khotobah, artinya menyampaikan. Dalam Islam, syariat mengkhitbah atau melamar ini sederhana saja. Seorang laki-laki atau walinya, wakilnya berkata kepada perempuan itu langsung atau kepada wakilnya bahwasanya engkau akan dijadikan sebagai suami dari anakku. Cukup, selesai. Itu sudah mengkhitbah. Setelah menkhitbah itu, maka kita mempelajari siapalah perempuan itu. Maka ditelisiklah. Siapa nih perempuan ini? Anak siapa dia ini? Bagaimana pergaulannya? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana perilakunya? Bagaimana pergaulannya dalam masyarakat? Ditanya. Kalau Nabi melamar seseorang, maka Nabi memanggil Ummu Sulaim. Jadi Nabi menggunakan jasa orang. Nabi melamar seseorang perempuan, maka dipanggillah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, aku telah melamar si Fulanah, maka engkau tengok Fulanah itu. Pertama perintah Nabi kepada si Ummu Sulaim, syammi famaha. Engkau cium bau mulutnya. Wah, ini fisik ini penting. Jadi disuruh cium bau mulutnya. Kira-kira bau mulut ini bau parit tersumbat atau gimana? Nah, ini mesti dipelajari. Kira-kira karang giginya itu udah bisa ditanam serai apa enggak? Perlu fisik. Penampilan fisik itu penting. Jadi ibu-ibu pastikan calon menantu ibu itu punya fisik yang baik. Jadi bahkan kata Nabi, cium bau mulutnya. Tentulah tak mungkin berciuman dalam tanda petik. Tentu Ummu Sulaim tadi merapat-rapat dengan perempuan itu. Tanya-tanya, gimana? Sekali dia bersuara kan, tentu keluar aroma ya. Apakah nyaman atau membuat asam lambung kita menjadi naik? Macam toilet mampet ya kan, pahit baunya entah apa, pesing entah apa, enggak tahulah. Pokoknya ini menjadi acuan. Syammi'urku biha, cium bau tengkuk, bau badannya. BB-nya gimana? Pahit enggak? Jadi ini teman kita seumur hidup, 24 jam kita bersamanya. Kalau bau badannya itu macam apalah kira-kira itu enggak. Ya tentu tidak nyaman. Akan tetapi Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, Allah itu maha adil. Ternyata manusia ini, kita ini itu tidak selamanya menggemari bau yang enak. Kita ini juga tak sadar suka kepada bau-bau yang enggak enak. Ibu, bau belacan itu enak atau tidak? Tak enak kan? Sebenarnya tak enak. Tetapi kalau ada orang buat masakan dari belacan, itu justru mengundang selera. Hah, siapa wajahnya? Sedap mana? Hah, lapar buatnya. Jadi justru syahwat pengen makan itu datang karena baunya itu loh. Jadi ada orang-orang yang ditakdir oleh Tuhan mencium bau badan orang yang tak nyaman tuh naik semangatnya. Nah, di situ. Jadi memang begitulah hebatnya Allah. Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi memang apa yang telah Allah takdirkan tentang seseorang itu nanti ada pasangannya. Ibu-ibu
menggoreng ikan asin ya kan, tentu baunya nggak enak tuh, nggak. Tetapi begitu kita mencium aroma ikan asin digoreng orang, kita serta merta jadi lapar. Bangkit syahwat makan kita tuh gara-gara apa? Bau ikan asin. Jadi ada orang yang bau badan tertentu yang mungkin oleh kita nggak nyaman, bagi dia itu justru membuat datanglah seleranya kan. Jadi begitu deh. Sebab itu tanpa sadar kadang orang-orang kan begitu ya Bu. Dia congkel gigi. Dicium juga. Sedap pula baunya kadang-kadang. Ada orang tak sadar kan. Lambat mandi kan gosok-gosok ketiak. Cium. Berarti kan kita ini penikmat yang nggak baik juga ya. Yang masam-masam itu kadang perlu juga dinikmat. Itu tanpa sadar. Ya itulah manusia. Jadi kita ini memang nggak hebat-hebat kali juga ya kan. Tetapi itu penting untuk kita tahu gitu, agar kita nggak ngerasa ketipu. Nah, jadi itu kapan kita ketahui? Di masa pertunangan tadi, dalam masa menghitbah tadi kita cari tahulah. Kalau istilah orang Melayunya merisik-risik, nak dicari tahu siapa-siapa nih, gimana-gimana nih. Itu fisiknya. Kemudian nanti non fisiknya, akhlaknya gimana. Maka kalau adat-adat orang macam-macam. Di masa pertunangan itu kadang perempuan diminta memasak. Kira-kira punya kemampuan memasak enggak? Biayanya dari si laki-laki misalnya. Ada adat tertentu. Kira-kira laki-laki ini pelit atau tidak? Ya kan? Kalau laki-laki ini kan simbol pemberi nafkah. Berapa uang belanja yang dia bagi? Setelah dibagi, ini terukurlah dia ini pelit atau orang yang terlalu perhitungan atau orang gimana. Terus si perempuan punya kepiawaian pandai memasak atau tidak. Makanya dalam fikih Syafi'i, perempuan itu boleh ditengok telapak tangannya, muka dan telapak tangan. Telapak tangan itu ditengok sebenarnya adalah simbol dia pekerja atau tidak. Kalau canggainya, tahu ibu canggai? Kuku canggai itu kan kuku. Kalau kukunya panjang-panjang gitu, ini anak ini nggak benar nih. Ini tidak pekerja nih. Kira-kira kalau orang kukunya panjang dia cebok macam mana caranya? Tentu masuk situ nak. Nah, gimana? Ya ini perlu nih calon menantu ibu tuh. Kira-kira gimana nih? Jadi perlu perempuan-perempuan yang jiwa pekerjanya keren. Karena tak selamanya hidup itu nyaman. Mungkin hari ini anak kita lagi hebat, bisa mendatangkan pembantu atau apa. Nggak tahu hidup itu. 2 kali 24 jam bisa berubah. Jangan 24 jam. Semenit sekian, usahanya mungkin bangkrut, terbakar, tak apa. Bisa saja. Ternyata istri nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kan ini kacau. Perlu. Jadi kemampuan akhlak dan perilakunya baik laki-laki dan perempuan ini mesti harus kita tahu. Sehingga bapak-bapak kalau itu calon suami anak kita perlu kita tahu dia pandai enggak sholat. Mesti bapak tanya, coba kau azan. Nah, bapak tentu harus tahu pula azan enggak. Masalahnya bapak ini betul tak tahu azan itu masalahnya. Ya kan? Calon menantu ini azan salah dia mengganggu mantap ya. Gaya nguji aja dia pun tak tahu juga ya. Nah, itu salah. Kadang ada kisah lucu tuh. Kita sering hadir di di orang-orang akad nikah, entah siapa, entah keluarga, entah tetangga, entah siapa. Kita selalu diundang untuk menghadiri acara akad nikah itu. Selesai akad nikah itu, Pak Penghulu itu memerintahkan kepada si laki-laki yang baru saja menjadi suami itu membaca sirot taklik atau janji nikah. Itu kan ada tuh.
Saya si fulan berjanji akan mempergauli istri saya namanya fulanah dengan baik, muasyarah bil ma'ruf. Jika saya satu meninggalkan istri saya, itu kan janji ini kan. Di atas itu ada bahasa Arab biasanya, penggalan ayat Al-Quran. Tulisannya itu wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Jadi selesai menikah nih kata Pak Penghulu, silakan ini kamu udah jadi suami, ini janji baca di sini. Ini nikahmu, dulu namanya sirat taklid. Silakan baca. Mulai dia takut nengok ada bahasa Arab di atas. Baca semua nih Pak ada. Iya baca semua kata Pak Penghulu. Nah mulai risau deh. Nah Pak Penghulu ini nampak lah, ini tak paham ya. Ikuti saya kata Pak Penghulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi wa fuadi. Wah, tak jelas pronunciation ni. Wa aufu bi ahdi wa aufu bi ahdi wa fuadi. Tak jelas. 2-3 kali dia ulang-ulang tak jelas. Akhirnya menantu yang baru menikah ni menengok ke wajah mertuanya. Mertua ni ketawa. Apa yang diketawakan oleh mertua ni? Samu wakna. Ayah tidak bisa. Ini masalah. Kita harus putuskan mata rantai kebodohan itu di kita. Jangan teman-teman kita tak bisa lalu kita pilih calon menantu nggak bisa juga. Nah, jadi penting kita tanya, pandai tak? Karena dia ini nanti yang akan mengajarkan anak kita tulis baca, cucu kita pasnya, ya dia ini, dia kan ayahnya. Anak-anak sekarang kan sekolah, entah IT, entah sekolah negeri, itu kan selalu beri ekstrakurikulernya itu apa? Ekskul tahfiz ya. Lalu kata anaknya, Pak, dengarkan hafalan kakak Pak. Wah gitu. Baca. Wah gaya lah bapak ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'anun anin naba'il karim. Ya mantap. Apa yang mantap? Udah salah kan? Kan salah Pak. Mana salah? Tak ada salah betul. Lanjut. Ini kan kacau nih. Bapak Ibu sama Allah berbahagia karena itu pastikan calon-calon menantu kita ini adalah orang-orang yang bisa membimbing anak kita, cucu cicit kita. Ini tanggung jawab kita. Islam merekomendasikan hal seperti itu. Karena itu jangan biarkan anak-anak kita. Jangan pernah berkata, kalian yang akan menikah, carilah sendiri laki, carilah sendiri bini. Jangan ayah belum menjadikan, jangan mama, nanti kalian tidak bahagia. Kalau kalian tidak bahagia, nanti kalau papa yang cari, kalian sesali papa. Papa dalam kubur sana pengen tenang. Tak betul itu Pak. Karena kalau anak itu tak bahagia, orang pertama yang akan menderita itu ya kita. Tidak ada tuh ceritanya. Kalau kalian tidak bahagia, papa tenang, tidak ada disesali. Tidak ada tuh ungkapan-ungkapan setan seperti itu. Tak ada. Bahagia tak bahagia anak itu adalah di kita. Bahagia anak kita bahagia, sedih anak kita orang pertama sedih. Dan Islam merekomendasikan seperti itu. Sebab itu dulu para sahabat itu ketika dia punya anak perempuan, dia katakan kepada orang-orang, kayaknya kamu punya anak laki-laki ya. Saya tengok orangnya baik. Saya punya anak perempuan loh. Ya boleh gitu. Ditawarkan anak kita kepada orang-orang baik. Kan tidak diobral. Ya nggak boleh itu apa? 3.000. Ya kan? Ya kita tawarkan kepada orang yang baik-baik. Kenapa tidak? Ya kan? Karena itu tungkahul mar'atun li arba'in, nikahilah perempuan itu karena 4 sebab. Di antara terpenting dari 4 sebab itulah lidiniha, karena agamanya, fadfat bizati din taribat siyadaka. Kalau kalian pengen berbahagia maka pilihlah agamanya yang terbaik. Biarlah kurang wajahnya kalau agamanya baik. Insyaallah itu wajah yang kurang itu menjadi baik. Tapi kalau wajahnya keren, agamanya jelek, maka wajah yang keren itu akan menjadi jelek karena jeleknya agamanya. Ada sebuah baru-baru ini dapat berita
seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan karena kurang selektif, katanya pengen bercerai. Kenapa kok baru menikah bercerai? Ternyata istrinya itu gini Pak, suka apa namanya itu, ngetep apa, rokok elektronik itu, hah? Pep ya? Saya tidak tahu, belum pernah mencoba lagi, jadi kurang tahu nama. Pep itu apa dia bilang? Itu Pak, rokok elektronik itu bawa-bawanya kawan-kawannya ke kamar. Kan? Ini kalau nggak selektif nih. Ternyata yang bermasalah itu justru istrinya. Macam dia belum bersuami lagi, dibawanya kawan-kawan yang selama sama-sama ngepep itu ke kamarnya. Suaminya turun di luar. Abang keluar dulu, kami ngumpul sini. Ini kacau. Ya. Ini sekarang ada orang yang baru menikah, akhirnya ini sepertinya pengen bercerai. Kenapa? Karena ya itu tadi. Karena yang dikedepankan itu cantiknya, yang dikedepankan anak siapa, lalu lupa menilai bagaimana akhlak dan agama. Kita nggak tahu lah tuh. Kalau ngepep ngapa lagi tuh? Tahu lah apa. Semoga Allah menjaga anak-anak cucu cicit kita dari hal-hal yang demikian ini, insyaallah. Amin. Kita pun takut juga. Kita bicarakan fenomena ini, kita tentu khawatir fenomena ini terjadi kepada anak cucu cicit kita. Bapak Ibu sama Allah yang berbahagia. Jadi dalam masa pertunangan ini yang mesti harus kita pelajari, cari tahu. Tak ada masalah kalau sudah bertunangan, berpisah, nggak apa-apa. Karena dalam Islam pertunangan itu memang masa waktunya kita untuk mempelajari siapa salah satu di antara keduanya. Cocok jalan, kalau nggak cocok cari yang lain. Ini ada hak khiyar memilih. Kalau cocok jalan, kalau nggak cocok bubar baik-baik. Mundur. Daripada nanti dalam rumah tangga terus karena ketidakbaikan salah satu di antara keduanya, ketidakcocokan, maka itu tentu lebih baik di masa pertunangan tadi kita berpisah. Ini nggak tabu juga kalau harus berpisah di masa pertunangan. Yang nggak boleh itu oleh Allah adalah bercerai. Karena itu sebelum menikah pilih baik-baik. Undur ilaiha, kata Nabi, tengok calon istrimu itu, ditengok, dipelajari. Pandai ngaji dan pandai sholat ini penting. Ya kan? Menantu perempuan, menantu laki-laki penting untuk kita dengar dia pandai dan baca Quran. Penting menantu laki-laki pandai baca Quran, menantu perempuan lebih penting. Karena anak-anak kita pastikan cucu-cucu kita itu tinggal bersama emaknya kan. Nah kalau emaknya itu tidak keluar pun kalimat-kalimat thayyibah dari mulutnya, tentu bahaya juga cucu kita. Maka anak-anak itu, kadang anak-anak itu kan umur berapa tuh kita tengok di medsos. Umur 3, 4, 5 tahun berpandai bercakap, dia sudah bisa menghafal ini, menghafal itu. Kan kita bersimpati. Itu gara-gara apa? Gara-gara emak dan ayahnya yang hebat. Nah, kalau emak dan ayah yang tak hebat, tentu yang dia hafal apa? Sikut bagi dua. Sikut bagi dua itu yang dia hafal. Nah, berjoget-joget kan dia. Ibu pula suka berjoget. Joget cu, joget cu, joget. Cucu itu tidak perlu diajar berjoget, pandai berjoget. Tak perlu diajari berjoget itu pandai aja, tak perlu diajari. Atau memang ibu pengen cucu itu menjadi tukang joget, tentulah tak mau ya. Tapi kalau dia membaca ayat-ayat Allah, itu perlu diajari. Terus selesai dilamar lalu menikah. Dalam pernikahan itu nanti ada hak dan kewajiban suami istri. Ini bahasan kita sejatinya yang akan kita lanjutkan malam hari ini. Apa saja hak si istri, apa saja kewajiban suami, apa saja sejatinya yang menjadi hak suami,
kewajiban istri. Allah menyebutkan pertama yang menjadi hak perempuan itu adalah mahar. Wa atin nisaa saduqatihinna nihlah. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa fakuluhu hani'an mari'ah. Jadi kita tengok ayat ini keren. Kata Allah, ada hak perempuan, hak seorang istri dari suaminya. Apa itu? Mahar. Jadi mahar itu dulu-dulu di kalangan orang kafir Quraisy, itu mahar itu menjadi hak seorang ayah atau ibu, seorang wali. Akibatnya orang-orang kafir Quraisy itu dijualnya anaknya dalam tanda petik, ditetapkannya mahar yang tinggi sehingga anaknya tak jadi menikah. Dalam Islam mahar itu tidak ditentukan oleh ayah dan emak, mahar itu ditentukan oleh calon si perempuan. Maka dia yang menentukan. Kalau calon suaminya hebat, hebat maharnya. Kalau suaminya itu kurang hebat maharnya. Kalau suaminya itu tidak hebat, tentu tak hebat maharnya. Sesuaikan dengan kemampuan, sehingga Nabi memberi motivasi semakin berkahlah sebuah pernikahan itu ketika maharnya mudah. Jadi semakin kecil mahar itu semakin mudahlah, semakin berkahlah pernikahan. Tetapi dalam Islam bukan berarti tak boleh maharnya besar. Islam itu hebatnya di situ. Berkah perkawinan itu semakin besar kalau maharnya semakin mudah. Tetapi bukan berarti Islam tak boleh maharnya mahal. Kalau calon menantu kita itu memang dia punya kemampuan yang kuat untuk memberi mahar yang besar, itu oke. Tetapi jangan sempat tak jadi menikah digara-garakan mahar yang besar. Apa dalilnya mahar besar? Nabi ketika menikah dengan Khadijah itu maharnya besar. Jadi Muhammad ketika itu belum menjadi nabi ya. Menikah dengan Khadijah itu maharnya pertama itu 12 on emas. 12 on emas itu berapa kilo? Bu, sekilo 2 on. 12 on kan, berarti sekilo 2 on. Jadi nanti ibu berjalan ke pasar pusat tuh tengok di etalase yang jual emas tuh. Berapa kilo kan? Tanya sekilo berapa? Ome sekilo berapa gini? Berapa sekilo Pak? Ya. Untuk apa Bu? Untuk mahar menantu. Ya hari ini emas itu sekitar 800 jutaan ya. Sekilo ya. Tidak pula mahal. Nah, ya. 800 kilo, 800 juta sekilo. Berarti tambah 2 on. 2 on itu berapa kira-kira? Kalau 1 kilonya 800 juta, 1 on berapa? 80 tambah 2 berarti 160. Berarti sekitar 960 juta. Mahar Nabi itu tidak hanya itu saja, ditambah lagi dengan 20 ekor unta. Unta itu punuknya besar-besar, punuk itu yang mengedungkul di kuduan. Kalau kita ilustrasikan saja unta itu dengan sapi Australia yang dikurbankan oleh presiden setiap tahun itu kan besar. Sapi apa namanya? Osin apa? Limosin. Nah, besar itu kan. Taruh aja 50 juta satu ekor. 50 kali 20 1 miliar. Berarti kurang 2 miliar lah kalau kita uangkan sekarang. Carilah menantu yang macam itu. Nah. Jadi mahal. Kalau punya calon menantu bisa mahal. Silakan. Tetapi jangan sempat gara-gara mahar yang mahal ini tak jadi menikah. Ini yang dilarang. Karena itu yang tidak punya kemampuan maharnya apa? Ya seperangkat alat sholat, ya kan? Membaca surah Ar-Rahman. Sejatinya mahar itu memang harus mahal.
Kenapa mahal? Karena nanti ada namanya khulu. Perempuan ini karena suaminya jahat, suaminya jelek, minta cerai, dia tak mau kasih cerai. Maka perempuan itu dalam Islam dia boleh menghulu, menebus dirinya. Ditebusnya dirinya ke suaminya itu, mas ceraikan saya. Saya pulangkan separuh dari mahar yang mas kasih dulu. Makanya gitu katanya. Tentu mau dia ngasih. Kalau tadi itu 2 miliar dipulangkan 1 miliar. Tentu mau katanya. Tetapi kalau maharnya itu seperangkat alat sholat, macam mana nak memulangkan? Bisa kan? Jadi memang aslinya, sejatinya mahar itu ya mahal itu. Macam mana kita mau menghulu suami kalau maharnya rendah? Ya itu kalau kita ngaji fikih ya gitu. Tapi tak mesti mahar juga yang dipulangkan. Mungkin okelah dulu ketika menikah hidup susah. Setelah berjalannya rumah tangga akhirnya kita jadi orang yang berkecukupan. Mungkin kita punya perusahaan ini, perusahaan itu, punya kebun ini, kebun itu. Kata si istri, mas hadiah ulang tahun yang kau gagikan ke saya dulu, Alphard itu saya pulangkan, engkau talaki saya. Nah, ini boleh menghulu diri. Tentu dengan syarat suami tadi memang layak dan pantas untuk dihulu. Ketika dia tak bertanggung jawab, dia menyia-nyiakan tugasnya, dia berperilaku aniaya. Jadi perempuan laki-laki ini tidak bisa juga dia semena-mena kepada istrinya. Karena perempuan walaupun dia tidak punya hak talak, dia punya hak hulu. Dia boleh menebus dirinya. Itu dalam Islam. Jadi Islam itu sangat menjaga kepentingan perempuan. Jangan dikira Islam menyia-nyiakan perempuan karena perempuan nggak punya hak talak. Oh tidak. Perempuan juga punya hak namanya khulu. Nah, Bapak Ibu sama Allah yang berbahagia, jadi begitu aturannya dalam Islam, mahar itu menjadi hak perempuan. Tetapi walaupun ada hak dan kewajiban dalam rumah tangga ini, ada bahasa Allah yang keren di ujung tadi. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, kalian berikanlah hak mahar kepada istri kalian itu dengan pemberian yang ikhlas. Tetapi di ujung ayat fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Tetapi kalau istri kalian itu mau membagi kalian mahar yang sudah kalian bagikan ke dia itu, kata istri kita, mas, ini aku bagi ke engkau separuh ya, atau aku bagi 1/4. Maka ambil aja, kata Allah. Bisa malu lagi, ambil aja. Fakuluhu, maka makanlah. Artinya ambillah. Hani'am mari'a, sebuah makan yang lezat lagi baik akibatnya. Artinya apa? Bahasa Allah di sini maksudnya dalam rumah tangga itu masalah hak dan kewajiban itu tidak terlalu kaku. Kalaupun itu hak ibu, ketika suami butuh maka ibu bantu. Jangan nanti itu hak ibu, ketika suami pengen, nak mau udah bang, ini punya aku, ini minta lagi. Tidak gitu juga. Jadi suami istri itu ya harus saling memberi, membantu. Nah, Bapak Ibu sama Allah yang berbahagia, ini yang pertama. Semoga ke depan bisa kita teruskan untuk menyambung kajian ini. Dan qadarullah, alhamdulillah waktu isya sudah masuk. Saya kira demikian. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.